Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita belajar di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, di video kali ini saya sebagai mahasiswa ingin mengajarkan murid kelas 2 SD sebagaimana mestinya. Di sini perkenalkan nama Ibu Safina Nurrahmadanti Ramdan. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Vina. Di sini Ibu akan mengajarkan materi kelas 2 SD tentang pengertian bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Baiklah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya, kalian sudah ada yang tahu belum sih apa itu bangun datar dan bangun ruang? Belum ada yang tahu. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bangun datar dan bangun ruang. Disimak videonya berikut ini ya. Bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki tiga komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun tiga dimensi. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu bangun datar dan bangun ruang? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri bangun datar. Nah, sebelumnya ciri-ciri bangun datar itu terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk mengetahui video lebih lanjut, disimak video berikut ini. Sisi. Sisi adalah ruas garis dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Sudut. Sudut adalah bentuk yang dihasilkan dari adanya dua garis dengan arah yang menyebar dari satu titik yang disebut titik vertex. Titik sudut. Titik sudut merupakan titik potong tangkal sinar dari kaki sudut. Bangun datar dan ciri-cirinya. Simak videonya sampai akhir ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Ciri-ciri dari segitiga terdapat satu sisi, dua sudut, tiga titik sudut. Baiklah, yang pertama kita cari sisinya dulu ya. Sisinya ada satu, dua, tiga. Kemudian kita cari sudut. Sudutnya ada satu, ada dua, ada tiga. Kemudian kita cari titik sudut. Titik sudutnya ada satu, ada dua, ada tiga. Baiklah, bangun datar yang kedua ada persegi panjang. Yang pertama ada sisi,
Yang kedua ada sudut. Yang ketiga ada titik sudut. Baiklah, ada berapakah sisi persegi panjang? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian, berapakah sudut persegi panjang? Ada 1, 2, 3, 4. Lalu, ada berapakah titik sudut persegi panjang? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian, yang ketiga ada persegi. Yang pertama ada sisi, yang kedua ada sudut, yang ketiga ada titik sudut. Ada berapakah sisi pada persegi panjang? Ada 1, 2, 3, 4. Lalu berapakah sudut persegi panjang? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapakah titik sudut persegi? Ada 1, 2, 3, 4. Lalu bangun datar yang keempat ada trapesium. Yang pertama kita cari sisi trapesium. Lalu sudut trapesium, kemudian titik sudut pada trapesium. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sisi pada trapesium. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sudut trapesium ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian titik sudut pada trapesium ada 1, 2, 3, 4. Lalu bangun datar yang kelima ada jajar genjang. Ada sisi, ada sudut, ada titik sudut. Oke, yang pertama kita cari yaitu sisinya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4. Maka sisi jajar genjang ada 4. Kemudian kita cari sudut pada jajar genjang. Ada 1, 2, 3, 4. Maka sudut pada jajar genjang ada 4. Kemudian kita cari titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4. Maka titik sudut pada jajar genjang ada 4.
Kemudian bangun datar yang keenam ada lingkaran. Lingkaran ini berbeda dengan bangun datar lainnya karena ia cuma mempunyai satu sisi tetapi ia mempunyai sudut yang tak terhingga. Lalu bangun datar yang ketujuh ada belah ketupat. Ada sisi, ada sudut, ada titik sudut. Oke, baik. Yang pertama kita cari sisinya terlebih dahulu ya anak-anak. Yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cari sudutnya. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Lalu yang terakhir kita cari titik sudutnya ya anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk bangun datar yang terakhir ada layang-layang. Ciri-ciri pada layang-layang yang pertama yaitu memiliki dua sisi sama panjang. Yang kedua memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Yang ketiga, diagonal saling tegak lurus. Lalu yang keempat, diagonalnya terpanjang merupakan sumbu simetrik. Nah, untuk bangun datar, apakah sudah paham anak-anak? Semoga kalian paham ya penjelasan dari Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, di bangun ruang ini ada beberapa contoh yang kalian dapat ketahui. Baiklah, bangun ruang yang pertama yaitu ada kubus.
Ciri-ciri pada kubus yaitu: 1. Mempunyai 6 sisi. Yang sama besar. Berbentuk persegi. Yang kedua yaitu mempunyai 12 sisi rusuk yang sama panjang. 12 sisi rusuk yang sama panjang. Kemudian yang ketiga ada mempunyai 3 buah titik sudut. Yang keempat mempunyai 12 diagonal bidang. Lalu yang terakhir mempunyai 4 diagonal beruang. Selanjutnya ada balok. Yang kedua ada balok. Ciri-ciri pada balok yaitu: 1. Balok tersusun. 3 pasang. 3 pasang sisi yang sama total. Sisi yang sama total 6 buah sisi. Yang kedua, setiap sisi terbentuk segi 4. Yaitu persegi, atau persegi panjang. Lalu yang ketiga ada paling sedikit harus mempunyai 1 pasang sisi dengan bentuk yang berbeda.
Lalu ada bangun ruang yang ketiga yaitu kerucut. Ciri-ciri dari kerucut yang pertama ada sisi yang berbentuk, lingkaran merupakan alas kerucut. Yang kedua yaitu sisi yang berbentuk, bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Yang ketiga ada bidang lengkung, pada kerucut merupakan juring lingkaran atau sektor. Yang keempat ada kerucut mempunyai satu rusuk. Selanjutnya ada bangun ruang tabung. Diperhatikan ya anak-anak, Ibu akan menggambar tabung dan menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri tabung yang pertama yaitu terdapat 3 buah sisi, yaitu 2 lingkaran dan 1 segi 4. Nah, yang kedua yaitu 2 lingkaran pada tabung berperan sebagai satu tutup tabung dan 1 alas tabung. Yang ketiga yaitu selimut tabung. Selimut tabung merupakan
Bangun segi empat yang mengelilingi tutup dan alas tabung. Selanjutnya ada bola. Ciri-ciri dari bola yang pertama yaitu bola merupakan ruang simetris sempurna yang kedua yaitu semua titik bola semua titik permukaan bola maaf ya terhadap pusat bola mempunyai jarak yang sama. Lalu yang ketiga yaitu jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari atau R. Bisa dilambangkan dengan R ya. Yang keempat yaitu bola tidak mempunyai titik sudut. Yang kelima hanya memiliki satu sisi. Bola hanya memiliki satu sisi. Nah, sampai di sini kalian paham tidak? Kalau tidak paham, nanti bisa ditanyakan ya sama ibu. Oke anak-anak, untuk bangun ruang yang terakhir ada prisma. Prisma itu terbagi menjadi 4 ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, di dalam prisma juga ada sisi, ada rusuk, ada juga titik sudut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri dari sisi, ciri-ciri dari rusuk, serta ciri-ciri dari titik sudut. Disimak ya. Oke, bangun ruang yang terakhir itu ada prisma. Prisma terbagi menjadi 4, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5,
Dan yang terakhir prisma segi 6. Nah, di prisma tersebut juga terdapat sisi, rusuk, serta titik sudut. Oke, Ibu akan bahas satu persatu ya. Pertama ada sisi. Ciri-ciri dari sisi yaitu jumlah sisi prisma adalah N tambah 2. Misalnya, kita pertama prisma segi 3. N tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 sisi. Yang kedua yaitu prisma segi 4. N tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 sisi. Yang ketiga prisma segi 5. N tambah 2 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7 sisi. Yang keempat prisma segi 6. N tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8 sisi. Oke, selanjutnya ada rusuk. Hapus dulu ya. Oke, selanjutnya ada rusuk. Nah, jumlah rusuk prisma adalah 3M. Misalnya, Ibu kasih contoh. 1. Prisma segi 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Dapat dari mana 3 ini? 3 ini dapat dari segitiga. Oke, yang kedua, prisma segi 4. 3 dikali 4 sama dengan 12 tusuk. Dapat dari mana 4 ini? Dapat dari segi 4. Prisma segi 5. 3 kali 5 sama dengan 15 tusuk. Dari mana 5 ini? Dari segi 5. Kemudian terakhir prisma segi 6. 3 dikali 6 sama dengan 14 tusuk. Dari mana kan hal ini? Dapat dari segi 6. Oke, selanjutnya titik sudut. Oke, selanjutnya ada titik sudut. Jumlah titik sudut pada prisma adalah
2M. Nah, gue akan kasih contoh. Contohnya, misal prisma segitiga. 2 kali 3 sama dengan 6 titik sudut. Dapat dari mana kan 3 ini? Dapat dari segitiga. Kedua ada prisma segi 4. 2 kali 4 sama dengan 8 titik sudut. Dari mana keempat ini? Dapat dari segi 4. 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapat dari 2N ini. Kemudian prisma segi 5. 2 kali 5 sama dengan 10 titik sudut. Lalu yang terakhir, prisma segi 6. 2 kali 6 sama dengan 12 titik sudut. Nah, 5 ini dapat dari mana? Dari segi 5. 6 ini dapat dari mana? Dari segi 6. Oke. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang pengertian bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih anak-anak. Sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran pengertian bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Kurang lebihnya mohon maaf karena Ibu masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.